Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2025. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke 50. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep ini mengunjungi rumah yang dia jadikan mahar pernikahan dengan Manti. Dan setibanya di rumah tersebut, Asep disambut dengan sorakan gembira oleh istrinya yang sudah lama tidak ia temui. Tak lama kemudian, Manti menyerahkan sebuah amplop pada Asep. Lalu Asep pun membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Hanya selembar kertas, tapi tulisannya sangat mengejutkan. Surat itu ditandatangani oleh seorang dokter spesialis kandungan yang menyatakan bahwa Manti sudah hamil 10 minggu. Asep bahagia bercampur terharu mendapatkan kenyataan itu, sehingga diam-diam matanya berkaca-kaca. Kemudian Asep pun bertanya kepada Manti, kalau lagi hamil muda ingin minta apa, dan semuanya bakal Asep kabulkan. Terlihat Manti berpikir sejenak, lalu ia berkata bahwasanya yang ia idamkan Asep harus melakukan dengan Tiara. Tiara itu sekretaris Mantri, karena dia itu sudah 3 tahun bekerja dengan Manti, dan ia khawatir Tiara keburu punya cowok karena dia memang cantik. Dan yang Manti takutkan, dia resign lalu jadi ibu rumah tangga sejati, atau bisa juga membelot ke perusahaan lain, sedangkan Manti sangat membutuhkannya. Akhirnya Asep pun menuruti permintaan istrinya tersebut. Lalu Manti pun menelpon sekretarisnya yang bernama Tiara itu. Dan setelah hubungan seluler dengan sekretarisnya ditutup, Manti berkata kepada Asep bahwasanya nanti ia akan membujuknya dulu di chatting room, dan Asep disuruh menunggu di kamar. Asep pun langsung masuk ke dalam kamar, dan tak lama kemudian Manti membawa sebuah kue Black Forest di atas baki dan menyerahkannya pada Asep. Kemudian ia pun keluar lagi karena motor Tiara sudah terdengar. Lalu Asep pun melanjutkan menyantap kue istimewa buatan istrinya tersebut. Cukup lama
Manti berbicara dengan sekretarisnya di cutting room. Lebih dari sejam mereka berbicara. Entah apa saja yang mereka bicarakan, sehingga Asep agak kesal menunggunya. Namun akhirnya Manti masuk sendirian ke dalam kamar tempatnya menunggu. Dia mengatakan bahwasanya Tiara itu masih asli. Asep memang sering berjumpa dengan Tiara di kantor perusahaan Manti. Bahkan, ia sudah tahu juga bahwa Tiara itu berusia 22 tahun dan bekerja sebagai sekretaris sejak usianya baru 19 tahun. Manti merasa Tiara sebagai orang yang sangat cerdas. Itulah sebabnya Manti sangat takut kehilangan Tiara. Lebih takut lagi kalau Tiara membelot ke perusahaan lain, lalu membocorkan rahasia perusahaan Manti. Karena setiap perusahaan tentu punya trik khusus untuk mengembangkan ekspansinya. Dan rahasia serta trik-trik itu sudah dikuasai oleh Tiara. Sehingga Manti tidak usah repot-repot menjelaskan segalanya lagi kepada sekretarisnya itu.
Tak perlu dijelaskan bagaimana Asep berhasil mengambil mahkota Tiara. Saat kemudian, Asep turun untuk memutar kunci pintu, memberikan kesempatan pada Manti untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Asep tahu bahwa Manti pun memantau semua itu lewat monitor CCTV di kamar utama. Tak lama kemudian, pintu dibuka dari luar. Manti masuk sambil tersenyum pada Asep, lalu memindah semua yang ia bawa. Tiara yang masih dalam suasana kurang benar menyadari kehadiran majikannya di dalam kamar tersebut. Lalu ia duduk sambil memperhatikan Manti. Ketika Asep mulai menyenangkan hati istrinya, Tiara cuma bengong di atas sofa. Entah apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Mungkin masih bingung mengalami semuanya, atau mungkin juga sudah mengerti apa yang harus dilakukannya setelah semua ini terjadi. Karena setelah Manti tiba, sementara Asep masih belum, Tiara berada di samping Manti. Lalu Manti memberi syarat pada Asep agar ia melanjutkannya bersama sekretarisnya. Dan Asep pun menurut saja permintaan Manti tersebut. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun berbenah kembali. Dan Manti berkata kepada Tiara bahwa mulai besok ia harus pindah ke rumah itu, supaya ia tidak kesulitan mencarinya kalau ada perlu. Dan untuk saat ini, Tiara diperbolehkan untuk pulang dahulu. Dan besok pagi sebelum ke kantor, ia harus pindah ke rumah tersebut. Setelah Tiara pulang, Asep dan Manti duduk di gathering room. Akhirnya ia pun ngobrol ke sana kemari tentang semua calon istri Asep yang akan ia nikahi. Semua itu Asep ungkapkan kepada Manti tanpa ada yang ia tutupi. Kemudian Asep diminta Manti untuk datang atau pergi ke Balikpapan karena ada sebuah lahan yang habis ia survei dan tinggal pelunasan uangnya. Karena kalau Manti yang datang ke sana, ia sudah tidak bisa. Karena akhir-akhir ini ia muntah-muntah terusan. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.